Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini masih ada sebuah cerita dari tulisannya Neneng Dewi NS. Sebuah kisah yang berjudul Petaka Kamera Curian. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen belanja-belanja, nanti silahkan saja klik etalase yang ada di pojok kiri bawah. Atau teman-teman bisa kunjungi link pembelian yang ada di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Bandung 2020. Cinta itu buta. Buat sebagian orang yang diperbudaknya, tidak jarang malah berbuah malapetaka. Ketika cinta yang bertepuk sebelah tangan membuat cinta hanya sebatas keinginan untuk memiliki, tanpa peduli apapun termasuk memakai cara jahat atau cara kotor yang menghalalkan segala cara. Seperti kisah kali ini. Pagi itu cuaca begitu cerah. Di sebuah SD negeri yang letaknya tepat di seberang jalan raya, tampak ada keramaian berlangsung. Ya, saat itu sedang berlangsung sebuah acara lomba seni dan budaya antar SD sekecamatan Sucinaraja. Ya, saat itu sedang berlangsung sebuah acara lomba seni dan budaya antar SD sekecamatan Sucinaraja di sana. Sebuah panggung berukuran cukup besar tampak terlihat ada di tengah lapangan upacara. Di antara hiruk-pikuk kerumunan orang yang memadati tempat tersebut, tampak seorang pemuda berperawakan ringkih yang berjalan mondar-mandir menyusuri setiap sudut berlangsungnya lomba, seraya membawa kamera. Iya, kamera tersebut tergantung di atas dadanya. Sesekali dia menghampiri anak-anak yang sedang bersama orang tuanya, sambil menawarkan untuk memfoto mereka. Namun sebagian besar menolak halus tawaran dari pemuda tersebut. Raut kekecewaan tergurat jelas di wajah pemuda berkulit sawo matang tersebut. Dia pun memutuskan untuk beristirahat sebentar dengan duduk di bawah pohon rindang di ujung SD negeri tersebut. Seraya menikmati sebungkus cilok yang dia pesan dari pedagang yang ikut memadati tempat tersebut. Aduh, kalau begini terus, gimana aku bisa punya duit? Keluhnya di dalam hati sambil terus mengunyah cilok secara perlahan. Tepat ketika sedang mengedarkan pandangan ke sekeliling, tiba-tiba saja kornea mata pemuda itu menangkap sebuah pemandangan yang membuatnya tersenyum. Ya, dari kejauhan dia melihat ada seorang gadis cantik berambut sebahu baru saja turun dari sebuah angkutan kota. Setelah membayar ongkos, gadis itu pun melangkah pelan menuju SD, tempat berlangsungnya lomba. Dia memakai kaos berwarna putih yang senada dengan rok kembang-kembang yang membalut tubuhnya. Sang pemuda tampan yang bernama Yogi itu wajahnya langsung berbinar. Dia spontan berdiri, menepuk-nepuk celana jeansnya yang sempat dikotori tanah. Lalu setengah berlari, Yogi pun menuju gadis yang dari tadi membuatnya tidak bisa berkedip memandangnya. Yurike, panggilnya. Gadis bernama Yurike itu langsung menoleh ke arah datangnya suara. Namun ekspresinya terlihat biasa-biasa saja, tidak terlihat sesumringah Yogi. Bahkan bila dilihat dari gestur tubuhnya, Yurike terlihat tidak terlalu senang bertemu dengan Yogi. Namun untuk menjaga perasaan Yogi, Yurike tetap memaksakan sebuah senyuman dan berbahasa basi menyapanya. Hai Yogi, jawab Yurike pendek. Yogi kemudian berdiri tepat di samping Yurike. Dia terlihat grogi karena aroma parfum yang dipakai Yurike membuatnya ingin berlama-lama di dekat gadis itu. Sampai akhirnya tiba-tiba Yurike pamit duluan, katanya mau menghampiri keponakannya. Yogi menawarkan diri untuk menemani, tapi ditolak Yurike. Yogi memandang dari kejauhan sosok cantik tersebut, yang tiba-tiba malah berjalan menghampiri seorang pemuda yang sedang sibuk memotret anak-anak peserta lomba lari. Meski Yurike tahu pemuda tersebut sedang sibuk memotret, namun dengan setia dia menunggu sang pemuda, seraya menatapnya dengan tatapan yang menyiratkan rasa kagum dan cinta. Wajah Yogi langsung berubah masam. Sialan, pantesan dari tadi aku nawarin untuk memotret, ternyata sudah duluan disabotase si Riko. Sekarang Yurike juga malah kayaknya lebih menyukai dia daripada aku. Dasar kampret. Sungut Yogi seraya meninggalkan tempat itu dengan kemarahan yang bergejolak di dalam dadanya. Yogi sudah lama naksir Yurike tetangganya. Dulu Yogi dan Yurike sekelas waktu SMA,
Selama ini Yogi tidak pernah berani mengutarakan perasaannya pada Yurika. Tapi 4 tahun kemudian saat Yogi sudah punya pekerjaan tetap sebagai seorang fotografer keliling, barulah dia punya keberanian untuk mengajak Yurika jalan. Tapi sayang, cintanya bertepuk sebelah tangan karena Yurika malah suka sama Riko, fotografer saingan Yogi. Yurika juga malah merendahkan Yogi. "Maaf ya Yogi, kamu itu bukan tipe laki-laki idaman aku. Aku ini anak tunggal, jadi harapan satu-satunya orang tuaku. Sudah pasti aku akan lebih memilih laki-laki yang sudah mapan agar masa depanku jadi terjamin," kata Yurika. Dan semua kata-kata Yurika itu begitu menusuk, menghujam ke dalam relung hati Yogi, membuat harga dirinya sebagai seorang laki-laki jadi tergores luka yang tidak berdarah. Bahkan Yogi masih terus mengingatnya sampai sekarang. Namun Yogi yang merasa rasa cintanya sudah tertancap dalam hanya pada Yurika, tetap bersikukuh satu hari nanti akan menjadikan Yurika miliknya. Ya, Yogi memang sudah tidak lagi bisa mengalihkan cintanya ke lain hati selain Yurika. Itu sebabnya dia ingin membuktikan kepada Yurika kalau dia juga bisa seperti Riko. Yogi yang sekarang hanya seorang fotografer keliling jelas berbeda dengan Riko yang sudah punya studio sendiri. Namun sering juga Riko dipanggil para klien yang ingin memakai jasanya untuk pemotretan acara pernikahan, hitanan, wisuda, dan lain-lain. Riko juga sudah punya calon istri yang bernama Alin. Yogi pun makin geram. Riko bukan hanya sudah membuat Yurika menolak cintanya, tapi juga sudah membuat dia jadi kehilangan banyak tawaran memotret. Jelas para pelanggan lebih suka datang ke studio Riko karena harganya jauh lebih akan murah. Akan tetapi hasilnya sangat bagus. Hal ini wajar karena Riko memakai kamera yang harganya cukup mahal, membuat Yogi jadi sirik karena hanya memakai kamera biasa, sebuah kamera jadul yang sudah lama menemaninya mencari nafkah. Akan tetapi bila boleh jujur, yang membuat orang-orang pada malas memakai jasa pemotretan Yogi, selain karena dia mematok harga yang lebih mahal, juga karena sikap Yogi yang kurang ramah dan kurang sabar dalam menghadapi keinginan para klien. Malam itu Yogi sedang duduk sendirian di taman, seraya menikmati sebatang rokok yang dibelinya secara eceran dari warung yang berada tidak jauh dari taman. Kepala Yogi pusing karena sudah ditagih uang kontrakan, belum lagi dia masih harus membayar cicilan kredit sepeda motor miliknya yang juga sudah jatuh tempo. Tepat ketika dia baru saja hendak beranjak dari taman tersebut, ekor matanya melihat sepasang kekasih yang sedang asik berjalan sambil bergandengan tangan. Yogi mengenali mereka berdua. Ya, mereka adalah Riko dan Alin, tunangannya. Dari wajah mereka terlihat jelas rona kebahagiaan yang terpancar jelas dari sumringahnya senyum keduanya. Hal itu makin menambah rasa sebal Yogi pada Riko. Ya, dia sirik melihat Riko yang sudah memiliki segalanya. Tidak mau bertemu dan bertatapan langsung dengan Riko yang hanya akan membuatnya makin kesal, Yogi putuskan segera meninggalkan taman itu lewat jalan samping. Sementara itu tanpa Yogi sadari, rupanya Yurika juga berada di taman yang sama. Bedanya Yurika sengaja memata-matai Riko. Dia terlalu mencintai Riko meski sudah tahu kalau cintanya bertepuk sebelah tangan. Namun Yurika tetap ingin melihat sang pujaan hati yang sebentar lagi akan melepas masa lajangnya. Andai saja Kang Riko mau cinta sama saya, pasti saya akan jadi wanita yang paling bahagia di dunia. Apapun akan rela saya lakukan demi Akang. Keluh Yurika sambil menatap sayu ke arah dua sejoli yang berada cukup jauh dari tempatnya berdiri. Ya, berita rencana pernikahan Riko dan Alin membuat hati Yurika menjadi patah berkeping-keping. Yurika juga sempat melihat foto-foto prewedding mereka berdua di media sosial. Melihat ekspresi kebahagiaan Riko dan Alin, malah membuat hati Yurika merasa ditusuk puluhan belati yang menghujam tepat di jantungnya. Yurika sangat iri pada Alin yang sudah berhasil memenangkan hati dan cinta Riko. Yurika pun hanya bisa menyusut butiran air matanya yang tiba-tiba mengalir, kemudian bergegas meninggalkan taman. Sepulang dari jalan-jalan menemani Alin sang tunangan, Riko pun mengantar sang kekasih dengan sepeda motor kesayangannya. Namun ketika baru naik motor, tiba-tiba Alin mengeluh mencium bau busuk. "Rik, ini bau apa sih, kok bau banget? Kayak bau bangkai tahu?" Keluh Alin seraya menutup hidungnya dengan satu tangan. Riko yang hendak menstarter sepeda motornya tentu saja merasa heran.
karena indera penciumannya sama sekali tidak mencium bau busuk apapun. Masa sih Lin? Aku kok gak nyium bau apa-apa, apalagi bau busuk, saut Riko heran. Beneran Riko, aku gak bohong. Duh, baunya busuk banget kayak bau bangkai, bikin aku jadi pengen muntah. Bleh. Ucap Alin yang terlihat juga menutup mulutnya seperti hendak menahan muntah. Sebentar, aku cek dulu ya joknya. Riko mencoba menenangkan sang pujana hati. Keduanya pun turun kembali dari atas motor. Lalu Riko membuka jok motornya karena menyangka mungkin saja ada bangkai tikus yang tidak sengaja masuk ke dalam jok motornya. Namun setelah dia periksa sama sekali tidak ada apa-apa, selain jas hujan yang selalu ada di dalam jok untuk berjaga-jaga ketika dalam perjalanan tiba-tiba turun hujan. Aneh ya, padahal ini baunya itu busuk banget loh Rik. Sumpah aku gak bohong. Alin mencoba untuk membela diri. Iya, aku percaya kok sama kamu. Ya udah, daripada nanti kamu pulang kemalaman banget dan ujung-ujungnya ditegur mama kamu, mending pakai masker aja ya. Bujuk Riko seraya mengambil masker dari dalam saku jaketnya. Kemudian Riko memakaikan masker tersebut ke wajah Alin. Makasih sayang, kamu so sweet banget ya. Maafin aku ya selama ini udah banyak ngerepotin kamu. Ntar kalau aku udah gak sama kamu jaga diri baik-baik ya Rik, kata Alin sambil tersenyum manis. Sebenarnya Riko merasa sedikit ganjil dengan ucapan Alin barusan. Tidak biasanya Alin berkata seperti itu. Alin kenapa ya? Kok aneh banget ngomongnya? Kayak orang yang mau pamit pergi jauh aja, ucap Riko dalam hati. Tapi Riko lebih memilih diam, tidak mengutarakan rasa herannya. Riko hanya membalas dengan mengusap-ngusap rambut panjang Alin yang panjang tergerai indah itu dengan penuh rasa sayang. Kemudian mereka berdua pun kembali naik motor. Tidak lupa Alin memeluk erat pinggang Riko dari belakang dan memeluknya begitu erat, hingga membuat Riko kembali terheran-heran. Alin beneran aneh banget sih sikapnya malam ini. Gak kayak biasanya. Atau apa ini cuma perasaanku saja? Kembali Riko membatin. Tepat ketika sepeda motornya berhenti di depan lampu merah, Riko iseng mengarahkan kaca spionnya ke belakang untuk melihat wajah Alin. Riko kaget karena tidak melihat bayangan Alin di kaca spion. Padahal Riko sudah menggeser-geserkan posisi kaca tersebut. Namun hasilnya tetap sama. Padahal ketika Riko menoleh ke belakang, masih ada Alin yang masih bergelayut manja dengan memeluk erat pinggangnya. Aneh, kok gak ada bayangan Alin di kaca spion sih? Kali ini Riko benar-benar tidak habis pikir. Sementara ketika dia coba berkaca ke kaca spion, wajahnya sendiri jelas terlihat. Namun wajah Alin yang jelas-jelas ada di dekatnya tetap tidak terlihat. Begitu juga ketika Riko sampai di depan pintu rumah Alin yang ada kaca berukuran cukup besar. Dia kembali lagi terheran-heran karena hanya bisa melihat bayangan dirinya saja. Sedangkan bayangan Alin yang berdiri di sampingnya sama sekali tidak terlihat. Ya Allah, ada apa ini? Semoga ini bukan firasat kurang baik buat calon istri hamba, keluh Riko dalam hatinya. 1000 pertanyaan menari-nari di atas kepalanya, membentuk benang kusut yang masih belum terurai mendapatkan jawaban. Yogi sedang istirahat di kamar kontrakannya ketika tiba-tiba suara gedoran cukup keras terdengar dari balik pintu. Yogi, buka pintu!" seru sebuah suara yang cukup familiar di telinga Yogi. Ya, itu adalah suara Cek Dede, pemilik kontrakan. Yogi dengan malas langsung beranjak dari tempat tidurnya, lalu membuka pintu. Kali ini dia sudah pasrah meski tahu akan diomeli Cek Dede. Ketika pintu terbuka, seorang perempuan berbadan kurus dan bermata sedikit sipit dan berambut cepak ala tentara sudah berdiri berkacak pinggang di depannya. Yogi, kapan kamu bakal bayar kontrakan bulan ini teh? Dari kemarin entar sok aja. Cek kan jadi capek naginya, kata Cek Dede dengan nada tinggi. Maaf Cek, tapi uangnya memang belum ada. Orderan motret saya lagi sepi banget ini. Mohon pengertiannya Cek, Yogi memohon. Saya gak mau tahu, pokoknya kamu harus bayar. Saya kasih waktu seminggu. Kalau dalam waktu seminggu kamu gak juga bayar, terpaksa saya usir kamu, tandas Cek Dede sambil melengos pergi. Yogi jadi makin pusing. Dia mulai merasa kenapa beban hidupnya begitu berat sekarang. Setelah satu-satu mata pencariannya diserobot oleh Riko, bukannya introspeksi diri, Yogi malah menyalahkan Riko. Hidup aku jadi berantakan gara-gara si Riko. Awas ya kamu, Riko. Aku juga gak akan tinggal diam.
tekad Yogi sambil mengepalkan tangan kanannya, lalu meninju tembok untuk melampiaskan semua beban yang menjajah dirinya hingga tangan kanannya itu berdarah. Malam itu Yogi diam-diam datang ke studio Riko dengan menyamar dan memakai topeng untuk menutupi wajahnya. Dia berhasil mencongkel pintu hingga akhirnya bisa masuk. Saat itu suasana studio milik Riko sudah sepi. Dia lalu mengacak-ngacak studio Riko dan tujuan utamanya, yaitu mau mencari kamera mahal milik Riko. Pada saat yang sama Alin datang studio tanpa sepengetahuan Riko. Alin ingin memberi kejutan ulang tahun buat Riko dengan membawa kue ulang tahun berbentuk hati. Alin sengaja datang dengan mengendap-endap karena tidak ingin membuat keributan, apalagi membuat Riko jadi terbangun. Pada saat yang sama, Yogi sudah berhasil mendapatkan kamera mahal milik Riko yang sudah lama diincarnya. Namun tanpa sengaja aksinya itu pun kepergok Alin yang baru saja datang. Sambil menenteng kue ulang tahun buat Riko dan membawa foto-foto prewedding mereka berdua yang sempat dia pinjam untuk diperlihatkan pada kedua orang tuanya. Yogi kaget ketika melihat ada Alin. Alin juga tidak kalah kagetnya. Siapa kamu? Kenapa kamu bawa kamera Riko? Jangan-jangan kamu mau pencuri ya? Alin yang curiga langsung menuduh Yogi. Seraya mengamati wajah Yogi dengan menyipitkan wajahnya agar bisa melihat wajahnya dengan jelas. Sebentar, kayaknya aku tahu deh siapa kamu deh. Kamu bukannya Yogi yang sesama fotografer itu kan? Yang juga suka jadi fotografer keliling, iya kan? Tanya Alin lagi dengan penuh selidik. Yogi tidak menjawabnya. Setelah memasukkan kamera tersebut ke dalam tas ransel berwarna hitam yang dibawanya dari rumah, dia pun memutuskan untuk langsung kabur saja. Akan tetapi Alin malah terus membuntutinya dan langsung mengancam akan meneriakinya maling. Yogi, kamu jangan kabur. Cepat balikin kamera milik Riko yang sudah kamu curi. Kalau enggak, awas ya, aku akan teriak biar warga pada datang ke sini dan gebukin kamu. Ancam Alin dengan wajah galak. Yogi yang tadinya sudah siap-siap mau kabur, jadi mengurungkan niatnya. Sialan ini cewek, ganggu rencanaku saja. Kalau dia sampai teriak bisa gawat urusannya. Yogi pun ketakutan bila itu terjadi, bisa-bisa nanti dia juga akan dilaporkan ke polisi dan menghabiskan masa mudanya selama belasan tahun di dalam penjara. Sudah pasti nanti Yurika tidak akan pernah dia dapatkan cintanya. Lalu Yogi pun spontan membalikan badan. Perlahan dia menurunkan tas ransel dari punggungnya, lalu meletakkannya di lantai. Alin memperhatikan Yogi sambil berkacak pinggang. Ayo, cepat kamu keluarin kamera milik Riko dari tas kamu, cepetan. Perintah Alin yang geram karena melihat Yogi malah diam terpaku menatapnya. Merasa tidak punya pilihan lain, Yogi pun jadi kalap. Dia pun memilih untuk bertindak nekat dengan memukuli badan Alin memakai payung penunjang foto studio milik Riko. Alin sempat mencoba untuk melawan dengan hendak mencakar wajah Yogi, akan tetapi Alin kalah tenaga. Perlawanan dari Alin itu malah membuat Yogi jadi semakin murka. Dia dorong tubuh Alin hingga jatuh terjerumbab. Punggungnya membentur meja yang berada tidak jauh darinya. Foto-foto prewedding yang dipegang Alin sontak jatuh berhamburan dan ada yang terpercik darah Alin. Bahkan kue ulang tahun yang tadi sempat dia letakkan di meja tersebut ikut tersenggol tubuh Alin hingga ikut jatuh berantakan. Suasana saat itu begitu riuh dengan suara gaduh yang berasal dari suara pukulan payung studio ke tubuh Alin yang sudah tidak berdaya. Riko yang saat itu sedang tertidur tiba-tiba terbangun karena mendengar suara gaduh dari lantai pertama ruko yang ditempatinya. Kenapa berisik banget sih di studio? Jangan-jangan ada maling. Gumam Riko sambil mengucek-ucek matanya. Lalu dia pun segera bangun dan bergegas turun ke lantai 1 melewati sebuah tangga. Ketika sampai di lantai bawah, Riko terkejut melihat ada seorang laki-laki yang memakai topeng sedang memukuli seorang gadis dengan memakai payung studio. Betapa kagetnya Riko saat tahu kalau gadis yang sedang dipukuli dengan beringas itu adalah calon istrinya. Alin! Teriak Riko histeris lalu langsung berlari ke arah Alin, mencoba melindungi tubuh tidak berdaya gadis itu yang sudah bersimbah darah. Akibatnya fatal, kini Riko pun ikut dipukuli Yogi hingga tersungkur dengan posisi tangan kanan tertekuk tertindih tubuhnya. Yogi tidak tahu kalau sebelum tewas mengenaskan, Alin sempat menulis inisial namanya di salah satu foto prewedding yang jatuh berhamburan meski cuma sempat nulis huruf Y.
Yogi pun akhirnya berhasil mencuri kamera Riko. Dia segera membuang payung studio yang sudah rusak dan penuh percikan darah milik Riko dan Alin ke semak-semak lewat jendela. Namun wajahnya langsung berubah pucat saat Yuriko tiba-tiba melewati tempat itu dan sempat memergoki perbuatannya. Tapi Yuriko bilang akan menjaga rahasia Yogi. Yogi pun merasa lega dan segera meninggalkan begitu saja Riko dan Alin yang terkapar di dalam studio. Kang Maman, seorang penjual nasi goreng malam itu, hendak mengantarkan pesanan Alin yang katanya buat dia dan Riko. Setiba di sana, Kang Maman kaget melihat kondisi studio milik Riko yang berantakan. Tidak jauh dari tangga, Kang Maman melihat Riko dan Alin yang sudah terkapar tidak berdaya. Astagfirullahaladzim, Jang Riko, Neng Alin, tolong, tolong. Kang Maman langsung histeris sambil berteriak minta tolong, berharap ada warga yang datang memberinya pertolongan. Alin tewas mengenaskan sedangkan Riko tangan kanannya patah hingga harus dipasang pen. Pihak kepolisian yakin ini murni kasus kriminal pembunuhan dan perampokan. Karena setelah dilakukan olah TKP, kamera mahal milik Riko raib dicuri oleh orang yang terduga sebagai pelaku. Selin yang ikut datang ke TKP setelah dapat kabar Alin sang sahabat tewas, tanpa sengaja melihat foto-foto prewedding Riko dan Alin yang berserakan dan ada bercak darahnya. Ketika Selin tanpa sengaja menyentuh salah satu foto prewedding tersebut, tiba-tiba Selin mendapatkan penglihatan kalau ada seseorang yang memakai topeng memukuli Alin, memakai payung berwarna hitam. Tapi wajahnya samar. Dicari-cari Selin tapi tidak ada payungnya. Sementara itu, Riko sangat sedih. Dia bukan hanya kehilangan Alin, tapi sekarang dia jadi tidak bisa memotret lagi gara-gara tangan kanannya patah. Maafkan aku, Alin. Karena aku gagal nyelamatin kamu, maafin aku. Bisik suara Riko dengan suara lirih. Lalu tangisnya pun kembali pecah di depan pusara Alin yang masih basah itu. Selin yang saat itu menemani Riko ikut menangis. Lalu Selin yang awalnya berdiri ikut duduk bersimpuh di samping Riko. Selin memegang bahu Riko mencoba untuk menghiburnya. Sabar ya Rik, semua sudah takdir dari Allah. Kita manusia hanya bisa mengikuti semua takdir yang sudah digariskan. Aku juga sama kayak kamu, ikut kehilangan Alin, ucap Selin dengan suara serak. Selin dan Riko tidak menyadari kalau Yuriko yang berdiri tepat di depan mereka berdua terlihat menunjukkan wajah tidak senang melihat Selin dekat-dekat dengan Riko. Ya, Yuriko merasa cemburu. Dia takut Selin nanti akan menggantikan posisi Alin dan merebut Riko dari sisinya. Namun bila di depan Riko, Yuriko pura-pura bersimpati atas musibah yang dialami Riko. Padahal Yuriko dalam hatinya bersorak kegirangan karena akhirnya Alin mati. Itu artinya dia jadi ada peluang untuk mendekati Riko. Sebaliknya Yogi malah geram, kenapa malah Alin yang mati bukan Riko. Dia juga ikut terbakar cemburu melihat Yuriko yang ikut mencoba menghibur Riko. Kurang ajar, kenapa sekarang aku malah jadi membuat Yuriko jadi makin dekat sama si Riko sih? Malah bikin aku jadi gak punya kesempatan untuk deketin dia. Kalau begitu, mungkin setelah ini Riko lah yang harus aku habisi agar tidak jadi penghalang usahaku memiliki Yuriko. Gumam Yogi dalam hatinya, seraya menatap tajam penuh kebencian pada Riko yang masih menangis di pusara Alin, seraya memeluk erat foto prewedding mereka. Setelah jasad Alin dikebumikan, Riko pun terpaksa menutup studionya. Riko baru sadar kameranya hilang. Itu pun setelah dikasih tahu pihak kepolisian bahwa si pelaku hanya mencuri kamera mahal milik Riko. Percuma juga aku kembali membuka studio foto ini kalau tangan kananku patah seperti ini. Keluh Riko seraya susah payah mencoba menahan butiran bening yang turun dari pipinya. Riko tidak tahu kalau tidak jauh dari tempat Riko berdiri, sosok arwah Alin menatapnya dengan sedih, lalu menghilang begitu saja seperti kabut tertiup angin. Hal berbeda terjadi pada Yogi. Semenjak Riko menutup studionya, kini Yogi malah jadi banjir tawaran untuk pemotretan. Suatu kali, dua orang calon pengantin bernama Titi dan Joni meminta bantuan Yogi agar membuat foto prewedding buat mereka berdua. Yogi pun menyanggupi tawaran itu dan tentu saja, biar hasilnya bagus, dia pun memakai kamera curian milik Riko. Anehnya pas di foto Yogi tersentak kaget. Kenapa wajah Titi malah berubah pucat, persis mayat. Kemudian buket bunga mawar yang baru dipetik langsung berubah drastis jadi layu saat dipegang oleh Titi dan Joni. Dan yang lebih mengejutkan saat mereka foto berdua, ketika hasil fotonya dicetak malah berubah jadi bertiga dengan sosok Alin.
Mereka berdua pun protes ke Yogi. "Kang Yogi, ini kenapa foto-foto prewedding saya dan Kang Joni jadi kayak beraura kematian sih? Tuh lihat, saya waktu berfoto memakai lipstik warna merah menyala biar terlihat kontras dengan gaun berwarna putih yang saya kenakan. Tapi kenapa ketika hasilnya udah jadi, kok muka saya berubah pucat kayak mayat sih? Jangan gitu dong, Kang." Sungut Titi dengan nada tinggi, lalu dia melemparkan foto yang dianggapnya gagal tersebut tepat di depan wajah Yogi. "Masa sih, Teh Titi? Perasaan saya memfotonya udah sesuai kok dengan yang Teteh dan A mau," jawab Yogi keheranan. Dan wajah Yogi langsung menunjukkan wajah kaget ketika melihat foto-foto yang ditunjukkan Titi barusan. "Maafin saya ya Teh Titi, A Joni. Sungguh ini di luar prediksi saya. Begini saja, biar saya tawarkan untuk kalian berdua di foto ulang, tapi nggak usah bayar. Bagaimana?" tawar Yogi dengan wajah penuh harap. "Ogah, kamu balikin aja semua uang yang pernah saya transfer tempo hari, sekarang juga," ancam Joni yang juga ikut kesal karena gara-gara hasil foto Yogi yang semuanya jelek, dia jadi ikut diomeli Titi. "Kamu sih Kang, malah nyari fotografer acak-acak buat hari bahagia kita. Kalau aja Kang Riko masih buka studio fotonya, saya lebih suka Kang ngajak saya foto prewedding di sana saja. Tapi sayang banget, studio fotonya udah tutup," omel Titi dengan wajah ditekuk. Keesokan harinya seorang warga minta difoto wisuda. Kembali Yogi memakai kamera curian. Anehnya malah muncul banyak sekali bunga kamboja di bawah kaki gadis itu pas fotonya habis dicetak. Padahal Yogi tidak merasa memberi hiasan bunga kamboja yang identik dengan bunga pemakaman itu. Akibatnya Yogi kembali diprotes oleh gadis yang baru wisuda itu. Gadis itu merasa merinding karena dia malah jadi difoto berdua dengan mendiang Alin yang baru meninggal. Suatu kali Pak RT minta Yogi membuatkannya foto editan berdua dengan almarhum Bu Sintia istrinya. Katanya buat kenang-kenangan. Akan tetapi ketika fotonya selesai dicetak, Pak RT protes sambil marah-marah. Kenapa wajah Bu Sintia di foto itu berubah jadi sosok Alin? Yogi yang geram jadi makin yakin kalau itu ulah sosok Alin. Si Alin, sudah jadi setan pun masih saja mengganggu usahaku. Duh, bagaimana caranya ya? Biar dia nggak lagi mengganggu semua hasil foto-foto aku. Keluh Yogi bingung. Sementara itu Yurika masih sering datang menemui Riko buat mengantarkan makanan, cemilan dan sekaligus untuk menghibur sang pujaan hati. Yurika tiba-tiba menawarkan diri untuk menggantikan Alin jadi mempelai wanita karena jadwal pernikahan Riko dan Alin adalah hari Minggu depan. Sambil memasang wajah penuh senyum, Yurika berjanji akan menerima Riko apa adanya. Akan tetapi Riko diam saja, tidak memberikan tanggapan apa-apa. Sejujurnya bagi Riko, figur Alin tidak akan pernah bisa digantikan oleh siapapun. Tapi Riko memilih diam karena untuk menjaga perasaan Yurika yang sudah mau bersusah payah membawakannya makanan dan juga menghiburnya. Yurika yang mulai kepedean menganggap Riko sudah bisa dia taklukkan, tiba-tiba saja hendak mencium pipi Riko. Akan tetapi Yurika malah berteriak ketakutan ketika sosok Alin tiba-tiba muncul menatap marah padanya. Setan!" teriak Yurika sambil langsung lari terbirit-birit meninggalkan Riko yang masih bengong karena heran melihat tingkah aneh Yurika. "Setan? Mana ada setan? Aku kok nggak lihat?" tanya Riko bingung melihat Yurika yang tiba-tiba lari ketakutan meninggalkannya. Tapi Riko memilih untuk tidak peduli. Yogi yang geram siang itu sengaja menemui Yurika. "Aku heran deh sama kamu. Dulu katanya kamu nyari pacar yang udah mapan biar masa depanmu terjamin. Tapi kenapa sekarang kamu masih saja suka sama si Riko yang cacat dan pengangguran itu?" kata Yogi dengan nada sinis. "Ya iyalah, aku masih milik Kang Riko. Soalnya dia masih punya studio foto dan hartanya jauh lebih banyak dibanding kamu, Kang Yogi," balas Yurika tidak kalah sinis. Yogi kali ini benar-benar merasa tersinggung dengan ucapan Yurika barusan. Yogi yang geram hendak menampar Yurika, tapi Yurika sudah lebih dulu mengancamnya. "Apa kamu marah? Terus mau nampar aku? Silakan aja tampar, tapi aku akan bongkar semua kejahatan kamu," tantang Yurika. Yogi yang tadi mengangkat tangan kanannya ke atas terpaksa menurunkan kembali tangan kanannya. Sementara itu seorang warga yang kecewa sama hasil jepretan Yogi datang ke studio milik Riko. Dia minta bantuan Riko untuk memfoto ulang dirinya. Awalnya Riko mau menolak, tapi tiba-tiba saja sosok Alin merasukinya meski tanpa memakai kamera mahal andalannya.
Tangan kanan Riko yang patah dan masih belum bisa tersambung sepenuhnya itu tiba-tiba saja jadi bisa digerakkan dan bisa kembali memfoto. Hasilnya pun bagus dan membuat warga tersebut merasa sangat puas. Otomatis si warga tersebut mengabarkan hal ini kepada warga lain. Setelah itu sosok Alin langsung keluar lagi dari tubuh Riko. Warga pun kembali ramai memakai jasa Riko karena mereka sangat kecewa dengan hasil jepretan Yogi. Yogi yang mendengar selentingan kabar itu tentu saja menjadi sangat kaget. Kok bisa sih? Si Riko kan tangannya patah, kok masih bisa motoin? Mana kata orang-orang hasilnya jauh lebih bagus daripada punya aku lagi. Yogi kesal mau banting kamera curiannya itu ke lantai. Tapi kameranya malah tiba-tiba melayang dipegang oleh sosok arwah Alin. Yogi langsung lari ketakutan tidak melihat jalan sampai menabrak gerobak Kang Dayat si penjual bakso. Pas Kang Dayat sedang menuangkan sambal ke mangkok bakso pesanan seorang warga. Mata kiri Yogi kena sambal hingga Yogi teriak kesakitan. Mata Yogi pun bengkak hingga terpaksa harus diperban. Tapi kejadian ini sama sekali tidak membuat Yogi jerah. Dia malah menyalahkan Riko dan makin kuat niatnya mau menghabisi Riko. Yogi tanpa sengaja bertemu Yurike yang lagi pesan makanan dan minuman ke warung makan untuk Riko. Bukannya kasihan melihat mata kiri Yogi diperban, Yurike malah mengejek itu pasti gara-gara Yogi punya banyak dosa sama Riko, makanya hidupnya jadi sial terus. Yogi pun jadi murka. Di depan warga yang sedang menikmati makan siang di warung makan itu, Yogi pun balas dendam. Ya, aku memang banyak dosa, tapi seenggaknya aku tidak serendah kamu, Yuri. Sudah berkali-kali cintamu ditolak Riko, masih saja ngejar-ngejar. Pasti kamulah orang yang sudah membuat Riko celaka dan membunuh Alin. Karena kesal, Riko lebih memilih Alin sebagai calon istrinya, iya kan? Ledek Yogi dengan senyuman sinis ke arah Yurike. Warga yang terhasut hendak memukuli Yurike, untung segera dilerai oleh Pak RT. Yurike menangis histeris minta jangan dibawa ke kantor polisi. Sebaliknya Yogi sumringah, kini dia bisa leluasa untuk menjalankan rencananya menghabisi Riko. Yogi juga berniat mau menguasai studio fotonya bila nanti Riko sudah mati. Selin bersama mamanya malam itu tanpa sengaja lewat di depan studio Riko. Selin tanpa sengaja melihat ada benda warna hitam menyembul dari semak-semak. Mereka berdua kaget karena itu adalah sebuah payung studio foto yang sudah rusak. Selin heran kenapa ada bercak darah yang sudah mengering di sana. Pas dipegang olehnya, Selin jadi mendapatkan penglihatan masa lalu di mana mendiang Alin dan Riko yang dipukuli memakai payung studio tersebut oleh Yogi. Mereka yakin nyawa Riko sedang berada dalam bahaya. Lalu Selin pun menelpon Riko mengingatkannya agar selalu berhati-hati. Di luar dugaan, Yurike dibebaskan karena tidak ada bukti dia yang sudah menghabisi Alin dan memukul Riko hingga cacat. Yurike masih tidak mau bilang sama polisi kalau dia tahu siapa pembunuh mereka berdua. Karena dia juga takut ikut ditangkap gara-gara menyembunyikan kebenaran. Yurike geram sama Yogi yang mau menjadikan dia kambing hitam. Yurike pun mencoba mencari-cari Yogi tapi tidak ketemu. Pas itu habis mandi, Yurike lagi berkaca, langsung ketakutan saat muncul foto-foto prewedding Alin dan Riko yang penuh dengan noda darah. Disusul dengan kemunculan sosok arwah Alin yang minta Yurike jujur sama polisi. Yurike malah lari ketakutan hingga terpleset cukup keras akibat kulit pisang yang ada di jalan hingga jatuh pingsan. Malam itu Yogi kembali mengendap-endap ke studio Riko. Saat Riko sedang duduk sendirian, Yogi pun langsung menusuk punggungnya dengan pisau yang dia bawa hingga tembus ke dada. Riko pun tewas di tempat. Yogi pun merasa bahagia akhirnya berhasil membunuh Riko dan juga menguasai studio foto miliknya. Namun ketika Yogi hendak mencoba memfoto menggunakan kamera Riko yang lain, sosok Alin dan sosok Riko tiba-tiba muncul secara bersamaan. Kenapa kamu tega menghabisi kami berdua, Yogi? Jawab! Protes sosok Riko dengan marah sambil mendekat ke arah Yogi. Yogi pun ketakutan hingga tidak sengaja menginjak kabel listrik. Sosok Riko dan sosok Alin serentak mengangkat tangan mereka berdua ke atas. Tiba-tiba saja semua kabel yang ada di studio foto tersebut melilit tubuhnya. Yogi pun bergelantungan ke tembok dan otomatis ke foto sendiri. Yogi pun ditemukan warga keesokan harinya dengan kondisi mati tercekik kabel. Warga dan polisi menemukan mayat Yogi yang sudah mati membiru di studio milik Riko. Sementara itu Yurike didiagnosa lumpuh dan tidak mau lagi terus dihantui sosok Alin. Yurike pun akhirnya bersaksi kalau Yogi lah yang sudah membunuh Alin dan membuat Riko cacat.
Yurika pun pasrah di penjara karena dianggap tidak kooperatif dan tidak mau bersaksi dari awal. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.